Oh, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Iya, mohon maaf ya, Pak, karena kami dari tadi terus tertendang keluar ini karena jaringannya sangat kurang bagus di sini sekarang, Pak. Tadi Pak Anton menyebutkan dari SMP Budi Murni 1 sepertinya sudah menyajikan. Kira-kira di bagian mana itu, Pak Anton? Dibuka dulu, Pak. Iya, di bagian SKL kemarin kan saya lihat waktu Bapak scroll itu udah ada, saya lihat Pak di scroll itu. Yang KDKI itu kemarin. Pas waktu Bapak presentasi kemarin scroll ke bawah itu sepertinya sudah ada, saya lihat. Kami coba ya, Pak. Kami coba untuk share screen dulu, Pak ya. Yang itu ada Bapak buka. Bab berapa, Pak? Bab berapa? Bab 3. Bab 5. Iya, bab 5 kayaknya kemarin, Pak. Saya lihat udah terisi di situ. Oh, Enter. Bab 5. Ya, tidak. Di struktur teladan maksudnya, Pak? Ya, mungkin itu ya. Ada kemarin saya lihat di kotak-kotaknya dia, Pak. Ini jaringannya sangat jelek, Pak Anton. Mungkin yang lain dulu, Anton ya. Mohon maaf. Silakan Pak Simarmata. Kami tidak bisa, Pak. Kenapa, Pak? Sudah bisa share screen? Kami tidak bisa menampilkan, Pak. Sepertinya jaringan ini tidak bersahabat di sini, Pak. Ya, sudah bisa dinaikkan, Pak. Ketinggiannya. Oh, kuat ya. Tidak ada nampaknya. Jaringan di Budi Murni 1 sangat kurang baik. Iya, Pak Simarmata. Di sini sudah kami coba, tapi tidak bisa tampil, Pak. Mohon dulu, Pak. Mungkin kepada yang lain dulu, Pak ya. Coba tanpa video dulu, Bapak. Matikan dulu kameranya, kamera Bapak itu. Mungkin bisa mendukung. Materinya pun ada. Halo?
Ayo, Pak Abi Ginting. Dari laptop saya sepertinya bermasalah ini, Pak. Iya, ya bab 5. Halo Pak Andreas. Atau untuk tidak mengurangi teman-teman yang lain, Pak Krismanus, ya lanjut aja dulu yang lain, nanti mungkin terakhir boleh itu kita diskusikan itu. Ya. Baik, Boleh Pak. gitu. Jadi kita tunggu dulu. Ada yang lain yang sudah ada di sekolah yang Mohon izin, Pak. silakan berumur 2. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan core value yayasan kita, yang pertama itu akal budi. Jadi core value ini ada nilai keutamaan-keutamaan yang sudah kami gali dari berbagai sumber. Nah, jadi muncullah kasih untuk akal budi, adaptif, kritis, kreatif, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan komunikatif. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya utarakan tadi, yang kami utarakan tadi, memang ini nilai-nilai keutamaan ini harus terhubung satu sama lain. Ini adalah langkah-langkah atau fase-fasenya. Jadi untuk fase akal budi ini dasarnya adalah kasih. Kenapa? Karena kasih inilah nanti yang mendorong sikap peduli, sikap beradaptasi. Bagaimana ketika kita melihat fenomena, contoh masalah di lapangan, kita kaitkan dengan masalah di masyarakat. Jadi kontekstual dia Bapak Ibu. Jadi kita bisa peduli dengan orang lain, tentu dasarnya adalah munculnya kasih. Nah, setelah muncul kasih, lalu kita peduli. Setelah peduli, ada kepedulian kita, maka akan muncullah, diharapkan akan muncullah di pikiran kita, bagaimana ini bisa terjadi. Lalu ditindaklanjuti ke konkretnya. Apa yang harus saya lakukan untuk masalah itu? Kontribusinya apa? Nah, kemudian kreatif. Maka di sini kita yang melihat fenomena masalah itu, kita lalu mencari, berkreativitas mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah yang terjadi atau fenomena yang terjadi. Nah, sehingga nanti bisa ditemukan yang namanya keputusan. Mampu kita membuat keputusan untuk menangani masalah yang sedang terjadi, kontekstual. Nah, kemudian Bapak Ibu mandiri. Kenapa bisa muncul kemandirian di sini Bapak Ibu? Tindak lanjut dari kreativitas tadi ataupun decision making tadi adalah kita secara mandiri harus mampu mengembangkan itu lagi gitu ke ranah-ranah yang lain. Jadi tidak hanya pada tertumpu pada satu masalah saja begitu Bapak Ibu. Kemudian muncul disiplin. Nah, kita juga harus disiplin untuk
mengembangkan itu, temuan-temuan untuk membantu persoalan itu. Kemudian bertanggung jawab. Kita juga harus bertanggung jawab dengan solusi yang kita tawarkan atau problem solving yang kita temukan. Kemudian terakhir komunikatif. Jadi langkah akhir adalah pewartaan dari apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang terpanggil untuk berakal budi. Itu kira-kira Bapak Ibu dari akal budi, ataupun kita katakan dia bernalar. Tapi tadi sudah saya tanyakan di mana posisi sebenarnya akal budi atau bernalar, supaya juga tidak salah tanggapan begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu, ada religion. Baik Bapak Ibu, religion beragama ini juga ada nilai keutamaan-keutamaannya. Dan nilai keutamaan itu harus ada yang mendasari. Jadi sama seperti yang sampaikan tadi Bapak Ibu, harus ada pasti-pastinya. Tidak mungkin langsung kepada peduli atau tidak mungkin langsung ke optimisme. Jadi hal fundamentalnya harus ada, atau boleh kita katakan tadi ada C1, C2, C3, dia ada tahapan-tahapan itu gitu ya. Jadi yang pertama dia peka akan Tuhan. Setelah dia peka akan Tuhan, maka akan muncul kejujuran karena dia takut akan Tuhan. Nah, setelah muncul kejujuran, maka akan muncul yang namanya percaya diri, optimis. Nah, terakhir baru empati. Dan yang terakhir peduli. Jadi fase peka akan Tuhan, kejujuran, optimisme, empati, peduli ini berkaitan satu sama lain. Jadi ibaratnya seperti menara dia Bapak Ibu. Dari yang terendah, dari akar, pokoknya saya katakan dari akar, batang, ranting, daun. Dia seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, cinta penuh kebaikan. Nah, dasar cinta adalah kasih. Nah, persoalannya bagaimana menumbuhkan indikator kasih? Nah, itu bisa dari pengajaran, komunikasi iman, ataupun boleh juga pendampingan atau motivasi di kelas, ataupun di luar kelas. Kemudian toleransi. Toleransi adalah menghargai atau menerima satu sama lain. Baik berbeda latar belakang apapun itu bisa saling menerima. Dasarnya bisa saling menerima kan harus terpenuhi dulu kasih. Karena dasar toleransi adalah kasih. Kemudian kekeluargaan. Jadi dari toleransi, dari penerimaan satu sama lain, apapun itu kondisinya, maka akan tercipta kekeluargaan. Nah, kalau sudah ada kekeluargaan Bapak Ibu, maka di sini nanti akan muncul yang namanya sense of belonging. Rasa saling memiliki satu sama lain, karena memang sudah terikat kita dengan kekeluargaan itu. Nah, kalau sudah muncul itu Bapak Ibu, baru muncullah kerjasama. Nah, kalau sudah ada kerjasama, kolaborasi, komunikasi, kolaborasi, maka tentu kita akan percaya diri dalam pelayanan kita kepada anak-anak, khususnya juga kepada orang tua siswa. Dan yang terakhir Bapak Ibu, tentu kita dalam kepercayaan diri ini kita pelihara komunikasi yang sopan dan santun. Itu kira-kira Bapak Ibu, jadi kami buat dia dalam domain masing-masing sesuai dengan core value kita. Tapi untuk nilai keutamaan Bapak Ibu, itu memang harus ada pase-pasenya. Tidak mungkin langsung muncul contohnya komunikatif. Harus diawali kasih. Jadi dia berproses di Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ke bawah. Kemudian yang terakhir cinta penuh kebaikan. Jadi aplikasinya kami buat di sini Bapak Ibu. Di bawah. Jadi untuk mencapai keutamaan-keutamaan ini tentu harus ada indikatornya.
Jadi kami buat memang guru dan siswa. Karena memang titik tolaknya ini semua berakar dari gurunya gitu. Akarnya. Baru nanti masuk ke batang, baru nanti masuk ke cabang, ke ranting, baru ke daun. Nah, jadi seperti itu dia keterhubungannya Bapak Ibu. Nah, saya buat kasih di sini ada juga indikatornya. Adaptif juga ada indikatornya. Kritis juga ada indikatornya. Jadi kritis itu tidak langsung muncul. Harus melalui pengamatan terlebih dahulu. Setelah pengamatan muncullah analisa. Muncullah pertanyaan tadi, mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Lalu bergeraklah dia nanti ke kreativitas. Adalah nanti semacam kita katakan kritis inilah yang mendorong kita kreatif untuk mencari ide-ide untuk menyelesaikan masalah fenomena itu. Dan yang terakhir itu kemudian mandiri. Jadi perlukan juga kemandirian, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi ada indikatornya Bapak Ibu. Terakhir komunikatif, pewartaan. Sehingga semakin banyak orang yang berbuat baik, berakal budi. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang religion, bertuhan. Beragama lah kita katakannya supaya tidak simpang siur. Beragama. Jadi yang pertama itu dasarnya memang harus peka akan Tuhan. Nah, bagaimana indikatornya supaya peka akan Tuhan? Memang harus ada Bapak Ibu. Tidak bisa kita hilangkan yang namanya pengajaran. Baik dari gereja, sekolah, perpulungan, atau dua lingkungan. Itu sebenarnya membuka hati kita supaya kita peka akan Tuhan. Artinya tumbuhlah iman di sana. Nah, kalau sudah ada iman, tentu akan muncul kejujuran Bapak Ibu. Kan tidak mungkin, karena ada yang kita yakini, maka kita imani sesuatu hal, lalu kita jujur. Kemudian Bapak Ibu, muncullah optimisme, percaya diri karena memang kita jujur. Tidak nervous. Nah, kemudian muncullah empati. Kita merasa orang lain itu adalah diri kita gitu. Jadi dasarnya tadi itulah karena peka akan Tuhan. Jadi berkesinambungan nilai keutamaan yang satu dengan yang lainnya itu berkesinambungan. Ada ada prosesnya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir ini loving kindness, cinta penuh kebaikan. Dasarnya adalah kasih. Kasih. Kemudian masuk ke toleransi, kemudian kekeluargaan. Jadi inilah sense of belonging tadi. Kemudian kerjasama atau gotong royong. Percaya diri, sopan santun. Nah, jadi tuntutannya juga Bapak Ibu, selain sense of belonging, juga sense of responsibility. Karena kita merasa bertanggung jawab itu karena dasarnya adalah kasih, peduli. Tentu juga dasar-dasar iman juga. Jadi kita punya tanggung jawab untuk alam semesta ini, khususnya juga jiwa-jiwa yang harus kita selamatkan melalui pengajaran dan komunikasi iman. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dokumen akademik. Hanya saja memang yang saya sampaikan tadi itulah menjadi pertanyaan bagi kami. Soal masalah, KD, indikator, kemudian SKL lah yang menjadi pusatnya. Karena memang kita berangkat dari sana Bapak Ibu. Kita harus menyesuaikan ke sana. Jadi di awal kami secara tim memahami SKL itu adalah interpretasi nanti dari korporat yayasan. Ternyata tidak. Karena itu kami anggap induknya. Ternyata tidak. Maka saya tanyakan di pertemuan minggu yang lalu. Ternyata dari Permendikbudnya. Nah, kemudian masuk ke KD-nya. Terakhir baru indikatornya. Jadi memang harus ditemukan dulu Bapak Ibu kerangka pikir yang memang
sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh Permendikbud. Itu kira-kira Bapak Ibu, kurang lebih kami mohon maaf, terima kasih. Boleh kalau ada saran Bapak Ibu, ataupun kita katakan kritik, kami tunggu Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke Pak Simarmata. Baik, terima kasih Pak Ramsan Sejabat dari SMP Budi Murni 2. Ada semacam anak tangga scaffolding berurutan. Berarti ini semacam, kalau sistem kuliah zaman dulu tidak boleh ke tingkat 2 kalau tidak lulus tingkat 1. Nah, berarti tidak tamat-tamat itu nanti. Itu fondasinya. Tidak boleh melangkah. Remedial. Tidak boleh melangkah ke lantai 2 kalau lantai 1 belum dilalui. Dan dalam hal ini juga harus jelas juga urutannya mungkin. Kalau saran kami, kenapa harus itu di tangga 1? Apa dari mana kajiannya begitu? Mengapa itu ditempatkan di tangga ke-1? Halo Pak. Di tangga kedua misalnya pada adaptif dari urutannya itu, kira-kira dari mana pertimbangannya? Halo Pak. Ya, silakan Pak. Jadi memang Pak, apa yang Bapak katakan tadi, artinya dasar-dasar ataupun fondasinya harus jelas. Hanya memang untuk saat ini Pak, kami ambil dari logika berpikirnya memang harus ada apanya kita katakan sumbernya. Jadi kami lihat dari Bapak Ibu, dimensi pengetahuan itu gitu. Dimensi pengetahuan, karena itu memang kemarin tahun 2019 Bapak Ibu, saya ke Jakarta mengikuti fasilitator guru inti. Jadi PKP, peningkatan kompetensi pembelajaran, yang sehingga itu tindak lanjuti untuk pembinaan guru sasaran berbasis zonasi. Jadi sasarannya memang untuk pembelajaran Bapak Ibu. Jadi memang di sanalah baru saya dengar ada istilah indikator pendukung, IPK pendukung. Artinya itulah tangganya. Supaya bisa anak itu masuk ke IPK kunci. Indikator pencapaian kompetensi kunci. Itulah sasaran utamanya. Nah, kemudian terakhir nanti muncullah dia IPK pengayaan. IPK pengayaan ini boleh sifatnya opsional karena memang sasaran utamanya lah IPK kunci. Jadi tidak mungkin seseorang itu analoginya disampaikan narasumber bisa sampai langsung ke atas pohon tanpa harus dari bawah. Jadi sifatnya mungkin apakah dia harus ambil kursi, apakah dia harus naik tangga, yang pasti fase-fase itu harus ada gitu Bapak Ibu. Step by step dia. Sehingga dia diantarkan nanti ke fase kursinya. Jadi ini juga problem di kelas kita Bapak Ibu. Ruang pembelajaran. Karena kan anak-anak itu variasi dimensi pengetahuannya kan berbeda Bapak Ibu. Nah, setelah saya sadari itulah pentingnya apersepsi. Jadi apersepsi ini tidak melulu motivasi, tapi juga asesmen awal. Asesmen awal ini dengan memberikan pertanyaan, sehingga guru mengetahui dari titik tolak mana dia harus mulai menjelaskan pelajaran itu. Tidak langsung dibabat ke inti-inti, padahal boleh kita katakan mungkin anak-anak pemahamannya masih di dasar C1, C2. Maka perlulah yang namanya di situ indikator pencapaian kompetensi pendukung, di supporting, baru masuk ke intinya gitu Bapak Ibu. Itulah yang kami pahami pada saat pelatihan itu. Itu kira-kira Bapak Ibu. Kemudian masalah kompetensi abad 21, 4C. Dimulai dari yang namanya berpikir kritis, kolaborasi,
terakhir nanti kreatif, kemudian juga ada problem solving. Endingnya memang harus mampu menyelesaikan masalah. Jadi kurikulum ini memang harus mengarah kepada kontekstual masalah kehidupan gitu. Nggak melulu masalah-masalah konten semata gitu. Tapi kontennya memang harus bersinergi dengan kehidupan nyata. Sehingga anak-anak mampu menjadi seorang problem solving. Bukan hanya kita katakanlah, bukan jadi problem maker gitu. Kira-kira seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Ramson. Baik, dipersilakan Bapak Ibu kepala sekolah. Ada masukan? Persilakan. Ini yang dari BM2 ini naskah akademi atau dokumen kurikulum ini Pak yang ditampilkan ini? Mohon maaf Pak, itu dokumen kurikulum Pak. Memang minggu lalu Pak kami campur adukkan Pak. Ya, saya Jadi- usulkan melalui fasilitator kalau boleh. Sebenarnya draft kurikulumnya itu bagaimana? Ini hanya berapa yang ditampilkan ini? Saya kurang tahu entah unsur yang mana ini kan, walaupun materinya sangat bagus, tapi kalau boleh biar terarah kita ini usul saja Pak Krismanus. Tadi kan kalau BM4 sudah membuat mulai dari apa landasan kurikulum bab 1, bab 2 rumusan misi sekolah, bab 3 model kurikulum, bab 4 tujuan pendidikan, bab 5 struktur teladan. Apakah bukan seperti itu yang kita bahas sekarang Pak Krismanus atau bagaimana? Saya pun kurang tahu juga, supaya mungkin lebih terarah kita memberikan komentar-komentar Ini juga. maksudnya langsung kepada indikator yang mau kita bicarakan tadi. Maksudnya Pak Ramson ini Pak Elen. Oh, yang tadi yang kita apa itu yang kita mau diskusikan itu ini? Iya, yang Budi 1 belum tadi itu yang belum Oh itu bisa. nih ini. Oh ya. Kalau gitu Iya, kenapa iya. tidak nampak apa? Nampak SKL ya? Tidak ada nampak SKL di sini. Itulah Pak, karena memang masih pertanyaan Pak. Oh gitu ya. Kita mau tadi maunya yang ada satu contoh yang lengkap itu mau kita diskusikan kalau mau didiskusikan. Oke Pak, Oke mohon lah. maaf. Itu salah tangkap saya. Terima kasih. Oke Pak, makasih Pak. Atau silakan stop screen dulu Pak Ramson. Oke Pak. Adakah sekolah yang sudah ada seperti yang diinginkan itu sudah ada SKL-nya? Sudah bisa Budi 1? Halo Pak. Halo Pak, Ces Pak, Ces. Silakan Pak. Iya Pak, jadi SKL yang dimaksudkan oleh Pak Anton tadi mungkin yang kami buat itu masih sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Ya, jadi yang kita maksudkan sekarang ini adalah yang update. Jadi yang update sekarang ini kan belum dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sementara kan KL Permendikbud tahun nomor 20 tahun 2016 ini kan dikeluarkan oleh pemerintah, Pak. Nah, begitu dia. Jadi menurut saya, untuk SKL yang sekarang ini, saya tidak tahu persis apakah itu kita buat sendiri atau dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itu Pak. SKL tetap mengacu ke pemerintah, Pak. Nah, itu dia, Pak. Jadi yang kami buat itu masih mengacu pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Itu khusus kepada yang K13. Begitu. Itu ada memang langsung kita temukan di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, sekarang apakah kita memang seluruhnya mengacu kepada Permendikbud itu seperti memang itu dianjurkan oleh narasumber kita. Dari sana kita berangkat, yaitu di bab 2 tentang tujuan pendidikan. Nah, itulah yang kami lakukan sekarang ini. Nah, itu tentang itu Pak, tentang SKL. Kalau memang itu dibuat pemerintah, berarti SKL kita yang update sekarang ini belum ada. Kira-kira begitu.
Terima kasih, Pak. Nah, sebelum keluar SKL atau kurikulum merdeka belajar atau apa itu namanya nanti, kita masih menggunakan kurikulum 2013, kurikulum nasional SKL-nya. Jadi itu tadi yang ingin kami disampaikan dulu yang sudah disusun itu, begitu. Bagaimana sudah dibuat Budi Murni 1 supaya ada sebagai bahan diskusi kita untuk kita diskusikan begitu. Oh, kalau demikian kami coba kembali Pak untuk share screen Pak ya, tentang SKL nomor 20 tahun 2016. Interupsi dulu Pak Samarmata. Ya Pak. Kita kalau tadi nggak salah tangkap saya, kita bukan mau membahas SKL kan, kita mau mengaitkan mulai dari core value sampai ke SKL yang saya usulkan tadi, karena di situ kita tadi banyak bertanya-tanya kan, bagaimana kaitannya SKL dengan KD ke core value dan seterusnya. Lalu saya usulkan bagaimana kalau dibuat dulu satu contoh untuk kita diskusikan. Lalu datang tadi Pak Anton, oh nampaknya Budi Murni 1 udah siap itu katanya tadi. Maka kita melemparkan kepada Budi Murni 1. Itu yang saya tangkap tadi. Kalau salah saya mohon maaf lah. Terima kasih. Baik. Itu saya kira yang sudah ada di Budi Murni 1 sudah lengkap tempat hari itu pada saat ditampilkan dokumen kurikulumnya. Itulah ditampilkan kalau boleh. Jangan hanya SKL yang masuk dia. Mohon maaf Pak Krismanus, yang kami tampilkan ini masih SKL Pak. Belum lengkap sampai kepada KD-nya, KD1, KD2 itu belum ada. Maka saya katakan tadi bahwasanya SKL yang kami ada adopsi ini masih yang dari Permendikbud tadi Pak. Nah begitu. Jadi saya pikir itulah yang masih ada pada kami. Baik, kalau begitu berarti tidak adakah sekolah? Ya. Satu Thomas 3? Thomas 4 mungkin izin? Belum Pak, belum. Ya silakan Pak. Oke baik, mungkin ini yang dimaksudkan Pak Setohang. Dan kebetulan juga kami sudah mencoba hari Rabu kemarin untuk merumuskan ini. Tapi masih hanya contoh saja ini, mungkin ini yang dimaksudkan beliau, saya akan tampilkan. Sebentar Pak, ini ya. Oke baik, saya akan tampilkan mulai dari struktur teladannya, karena kan fasenya harus dari situ dulu. Oke baik. Nah ini kami coba kalau struktur teladannya sebelum sampai nanti ke perumusan kompetensi dasarnya dan indikatornya. Nah ini struktur teladannya Bapak Ibu nanti mohon dikoreksi karena kami juga sama-sama kita belajar. Nah struktur teladannya ini memang core value-nya sudah kita ketuk palu harus sama, yaitu agama, akal budi, dan cinta yang penuh kebaikan. Dari core ini sesuai dengan draft yang dari YPL. Kemudian core value-nya ini kan melahirkan keutamaan, kira-kira seperti itu, sehingga core value dari beragama ada 4 keutamaan yang kami rumuskan atau yang kami lahirkan. Kemudian dari core value akal budi ini itu ada 5 juga, ada 5. Dan core value dari cinta yang penuh kebaikan itu melahirkan 4 keutamaan. Nah, masing-masing keutamaan ini kami coba mewawancarai tokoh-tokoh yang tahu budaya Batak, kemudian kami cari juga beberapa buku-buku tentang budaya Batak, sehingga kami simpulkan di sini budaya ini ke upama dan upasa yang ada di dalam budaya Batak karena memang mengandung nilai-nilai yang bisa dikaitkan dengan nilai keutamaan ini. Nah, di sini juga sudah kami rumuskan profil Pancasilanya.
Dan SKL-nya, nah ini di sini belum karena ini juga masih pertanyaan ya, sesuai dengan yang ditanyakan oleh rekan-rekan tadi. Nah, jadi di sini belum ada kami buatkan SKL-nya. Nah, dari sini kami rumuskan dia ke menjadi perumusan kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, ini core value yang pertama itu tadi agama, nilai keutamaannya itu mengimani kebenaran, ini nilai keutamaan yang pertama tadi. Nah, Setiap ini itu dibarengi dengan kenapa Pak? dilanjutkan Pak, Oh dilanjutkan. iya. Nah, tadi keutamaannya adalah mengimani kebenaran, ini nilai keutamaan yang pertama. Budaya yang kami ambil untuk dikaitkan dengan keutamaannya itu patun hanguluan tuis hamagoan. Nah, di sini tidak kami deskripsikan apa arti dari budaya ini, tetapi upama ini mengandung arti, mengandung makna sesuai dengan nilai keutamaan ini. Profil Pancasilanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, aspek yang afektif itu karena keutamaannya adalah mengimani kebenaran, maka afektifnya yaitu menampilkan identitas keyakinannya. Artinya anak-anak harus percaya diri menampilkan identitas keyakinannya. Misalnya kalau dia adalah Katolik, dimanapun dia akan membuat tanda salib kalau berdoa atau kalau memulai sesuatu. Nah, atau mengucapkan identitas Katolik, ya terpujilah Kristus misalnya, seperti itu kalau ada dia mendapatkan sesuatu penghargaan atau apa. Nah, kemudian aspek kognitifnya, nah membiasakan, nah supaya anak-anak itu terbiasa membaca kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa ini kami buatkan menjadi aspek kognitifnya, supaya diimani kebenarannya itu melalui kitab suci, karena memang kitab suci merupakan salah satu sumber kebenaran iman. Nah, seperti itu. Kemudian psikomotoriknya adalah dia menghayati, ya, tidak hanya membaca tapi menghayati dan menghidupi apa pesan dari kitab suci. Nah, sehingga nilai keutamaan yang pertama itu bisa mereka artinya bisa mereka imani dalam kegiatan sehari-hari, ya, dihayati, diaktualisasikan dalam tindakan atau perilaku kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga kami rumuskanlah KD-nya, ya, untuk mencapai tujuan itu. Nah, maka yang menjadi KD-nya 3.1 ini menggali informasi, ini pengetahuan, menggali informasi kitab suci sebagai sumber kebenaran iman, serta memahami kitab suci sebagai buku pedoman dalam memahami iman itu. Nah, sedangkan untuk keterampilannya KD 4.1 merencanakan berbagai aktivitas, ya, membaca kitab suci dan juga merenungkan kitab suci. Nah, sehingga kami ini masih contoh Bapak Ibu, suster, indikatornya ini sebenarnya ini bisa lebih banyak lagi indikatornya, tapi hanya kalau sekedar contoh ini yang akan kami tampilkan. Misalnya indikator yang pertama, membaca dan merenungkan kitab suci, artinya tindakan yang harus dilakukan oleh anak-anak di sekolah sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian merefleksikan isi kitab suci berdasarkan bacaan harian. Nah, kemudian menuliskan renungan pribadi setiap hari berdasarkan bacaan kitab suci yang disesuaikan dengan penanggalan liturgi. Nah, sebenarnya saran dari narasumber kita beberapa hari Sabtu yang kemarin, bahwa ini memang harus lebih banyak dan harus lebih indikatornya ini, dan dia harus lebih kontekstual dengan kegiatan-kegiatan gitu. Nah, ini mungkin maksudnya, Pak. Terima kasih Pak Krismanus. Demikian Pak. Apakah seperti ini? Karena ini sesuai dengan draft yang dikirim dari YPL. Terima kasih Pak. Kami kembalikan lagi ke Pak Krismanus. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Setohang, Suster.
Saya Persilakan. dulu sedikit saja komentar saya, tapi saya serasa prinsipil ini, kalau tidak salah melihat saya penjelasan yang diberikan Pak Heribertus, Pak, Ya, Pak. bahwa setiap aspek punya KD, Pak. Tidak disatukan KD-nya untuk ketiga aspek itu. Aspek afektif punya KD, aspek kognitif punya KD, aspek psikomotorik punya KD. Itu yang saya lihat dalam penjelasan Pak Heribertus. Kalau salah saya mohon diralat ya. Nah, kemudian ini hanya koreksi apa? Ya nggak tahu lah, saya nggak mau menggurui ini. Kalau yang kognitif yang Bapak bikin ini sepertinya mengarah kepada psikomotorik ini, Pak. Ini sudah tindakannya ini. Kalau kognitif itu kan kepengetahuan dia kan. Nah, jadi ilmu apa yang didapatkannya? Ini sudah kalau membaca itu satu ya keterampilan saya pikir ya untuk mengarah kepada psikomotorik dia. Itu komentar dari saya Pak Krismanus. Terima kasih. Baik, silakan. Bapak Ibu yang lain. Iya Pak. Silakan Pak John. 2021, Pak. Iya Pak. Kalau saya tidak salah ingat Pak, memang betul yang sudah dibuat Masti 4 ini, bahwasanya kompetensi dasar itu atau KD itu dikatakan oleh narasumber kita pada FGD 2 oleh guru masing-masing. Ya, berarti kalau itu dibuat oleh guru masing-masing, berarti sampai kepada indikatornya juga nanti dibuat oleh guru masing-masing. Nah, tadi kan yang kita mau bincangkan adalah berasal dari SKL. Ya, sumbernya dari SKL baru dijabarkan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, San Thomas 4, tentang pada kolom budaya, Pak. Ya, Kami Pak. melihat di sana semuanya dalam bahasa daerah. Kalau saya boleh usul, kebetulan kami hari Sabtu yang lalu dikunjungi oleh pengawas POP. Kalau boleh usul, Ya, Pak. itu pada kolom budaya itu diartikan juga, Pak, bahasa daerah itu ke dalam bahasa Indonesia. Karena apa yang disarankan oleh pengawas POP, Ibu Dewi, mungkin sudah beberapa sekolah ya yang telah dikunjungi Ibu itu. Ya, Pak. Saya luruskan kembali karena menurut Ibu itu beberapa sekolah yang dikunjunginya bahwa sekolah itu nanti akan melaksanakan kurikulum ini berbasis daerah, berbasis Batak lagi dikatakannya. Baru saya katakan bukan berbasis Batak, tetapi berbasis nilai-nilai budaya Batak. Bahkan temuan Ibu itu dia tidak menyebutkan daerahnya di mana. Ada lagi yang merencanakan bahwasanya kurikulum berbasis bahasa daerah. Jadi di sekolah itu katanya akan dibuat menjadi bahasa pengantar adalah bahasa daerah. Itu yang dikatakannya. Maka terus saya luruskan. Kami lama berargumen tentang itu. Lama sekali. Tidak menyebutkan dia nama-nama sekolahnya memang. Tapi dikatakannya itu di konsorsium kita ini. Nah, maka saya katakan kepada kita semua, bagi yang belum dikunjungi oleh pengawas POP ini, supaya kita betul-betul bisa menjawabnya bukan berbasis budaya Bataknya, tetapi nilai budaya Bataknya. Ya, kalau menurut saya sih saya kurang pintar dengan itu. Tapi kalau menurut saya kurang setuju dengan pernyataan itu. Kira-kira begitu memang yang kami bicarakan banyak tentang Ibu Dewi itu. Nah, bagi sekolah yang sudah dikunjungi mungkin tidak jauh beda apa yang dilakukannya ya di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu salah satu informasi saja Pak Krismanus dari kami. Terima kasih Pak, kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak John. Pendekatannya sebenarnya yang berbasis nilai dan budaya. Pendekatannya. Jadi dalam hal ini juga dalam budaya tidak selamanya dia harus berupa pantun, bisa juga hanya dalam bentuk ungkapan atau 1-2 kata begitu.
Baik, masih adakah yang lain? Pak Anton atau San Thomas 3? Saya Ibu mau kedua. usul lagi Pak Krismas. Mohon maaf ya kalau terlalu banyak saya bicara ini. Artinya karena kita diskusi supaya jangan hanya wacana yang kita sampaikan itu. Misalnya yang saya bilang tadi, contohnya apakah memang begitu atau tidak, kan? Jangan nanti terus lewat-lewat dia tidak ada sesuatu yang kita simpulkan dengan itu. Tadi saya tangkap bahwa setiap aspek, misalnya aspek kognitif punya KD, begitukah? Itu yang saya tangkap, supaya jangan nanti menjadi lewat dia kan. Kalau memang begitu supaya nanti kita membuat seperti itu. Kalau memang tidak seperti itu, ya supaya jangan tidak seperti itu. Artinya ada sesuatu lah yang bisa kita dapatkan satu format atau kesimpulan dari format yang kita buat tadi. Itu makanya saya usulkan tadi supaya ada satu contoh. Kalau memang tidak seperti itu atau berbeda pendapat kita, itulah kita ajukan nanti kepada narasumber. Kira-kira begitu usul saya, Pak. Terima kasih. Baik, yang saya tangkap yang ada kompetensi dasar adalah dari setiap keutamaan itu. Dari setiap core value. Core value baru masuk keutamaan. Tidak pada setiap aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu saya kira yang saya tangkap. Ibu Sitompul, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih juga ini karena Bapak dari Ketua dari Yayasan Bapak LM Sitohang menyatakan tadi kalau ada dalam hati kita ya kita sampaikan. Jadi benar sekali Pak, karena tadi saya mau menanggapi sedikit yang dari Bapak apa tadi ya Budi dari SMP Santo Thomas 4 ya, tentang KD keterampilan tadi Pak ya, di indikator atau di apa tadi ya yang dikatakan untuk keterampilan boleh Pak, kita ingat sama-sama tadi dibuat merencanakan berbagai kegiatan ya, ini dia merencanakan berbagai aktivitas membaca dan merenungkan kitab suci. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kata merencanakan ini bukanlah untuk bagian dari KD keterampilan, atau saya salah, saya tidak tahu ya, tapi menurut saya kalau keterampilan itu adalah lebih kepada apa yang dibuat oleh anak untuk sampai kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kegiatan apa yang dilakukan anak. Jadi kata tahap merencanakan itu bukanlah saya pikir untuk tepat untuk KD keterampilan. Itu yang mau saya tanggapi Pak. Dan ya saya juga sangat setuju dengan yang dikatakan tadi bahwa aspek kognitif ini untuk membiasakan membaca ini lebih kepada afektifnya begitu. Jadi kalau di kognitif kan apa yang bisa didapatkan oleh anak dari menjadi pengetahuan bagi mereka. Jadi apa tindakannya di situ? Itu yang mau saya tanggapi Pak. Terima kasih. Baik. Silakan Bapak Ibu yang lain mengenai KD tadi. Apakah di setiap aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik? Yang saya tangkap tempoh hari adalah yang kita ganti hanya di aspek sikap spiritual dan sosial. Silakan Bapak Ibu, mari kita berikan pendapat. Ya Pak, mohon izin saya ingin menanggapi dari Pak Sitohang. Saya juga setuju Pak bahwa memang di setiap KD, saya kira gini Pak, yang sejauh pemahaman saya dari pemaparan dari narasumber, masing-masing KD itu memang harus mengandung nilai dari ketiga aspek itu. Jadi artinya kan ini hanya sekedar contoh masih,
kami nanti akan melanjutkan KDI ini. Artinya ada KD 3.2, ada KD 3.3, 3.4 dan selanjutnya, dan mengandung aspek dari ketiga ini. Jadi artinya KD ini, KD 3.1 ini hanya aspek kognitif sepertinya ini. Mungkin akan dibuat saja aspek kognitif. Nah, mungkin bisa teman-teman kita sharing. Yang saya tangkap seperti itu, Pak, bahwa masing-masing KD ini mengandung dari 3 aspek itu. Nah, kalau saya tangkap tadi dari Pak Sitohang bahwa masing-masing aspek itu harus ada KD-nya. Nah, apakah pemahaman ini sama maksudnya? Nah, seperti itu, Pak. Jadi kembali kami sampaikan, KD ini tidak hanya satu, artinya banyak. Ini nanti akan ada turunannya ini, bukan turunannya, akan ada tambahannya ini nanti. Artinya 3.2 itu bisa jadi KD yang mengandung aspek psikomotorik. Nah, bisa jadi juga nanti akan kami rumuskan KD 3.3 akan mengandung aspek dari afektif atau kognitif. Jadi nanti memang akan kami pastikan masing-masing KD dari nilai keutamaan itu akan mengandung dari ketiga aspek itu. Begitu, Pak. Sedangkan untuk Pak Ibu Ernita tadi, Ibu Ernita ya? Ya, Ibu Ernita, nanti kami akan diskusi juga ahli bahasa ya, dengan ahli membuat kurikulum. Nah, yang kami tangkap di sini memang merencanakan itu, kenapa kami masukkan ke KD, artinya kan merencanakan, ini masih direncanakan berbagai aktivitas. Nah, sehingga aktivitas-aktivitas akan dilakukan nanti akan dirumuskan di indikator ini. Jadi sekali lagi, indikator ini masih contoh dan akan banyak lagi akan kami tuangkan di sini. Begitu, Ibu Ernita. Jadi aktivitas-aktivitas itu memang di dalam indikator. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bapak Krismanus. Baik, terima kasih atas penjelasannya kembali Bapak Ricardo Simamora. Silakan Bapak Ibu. Mari kita berikan pendapat. Izin, Pak. Pak Julpinsyah, silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasim Hormata. Saya sebenarnya bukan untuk mengomentari, hanya saja setiap apa yang disampaikan di forum coaching klinik kita ini, langsung saya chat Mas Hendy. Karena saya juga merasa kebingungan penentuan KD itu. Lalu saya tanya, bagaimana sebenarnya menentukan KD itu, Mas Hendy? Dari manakah kami ambil? Apakah kami ambil dari core value yayasan saja, atau dari keutamaan, atau dari budaya, atau dari profil Pancasila? Lalu Mas Hendy menyampaikan begini, Bapak Ibu. Untuk KD bisa berupa narasi singkat dengan yang menceritakan core value, keutamaan, budaya, dan profil Pancasila yang memuat aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun penting juga dilihat menggunakan kata KKO, kata kerja operasional dari Bloom maupun Krathwohl. Di sini sudah mungkin sudah dapat sedikit gambaran. Artinya diintegrasikan seperti itu saya kira. Baru nanti dari KD ini nantinya akan dituliskan secara detail indikator-indikator. Lalu berkaitan dengan yang disampaikan Bapak Pengurus
kesuksesan kita Bapak LMC Tohang, langsung saya tanyakan juga Pak Tohang, karena saya juga takut kita beda-beda jalur. Lalu saya tanya, apakah KD itu Mas kita buat per setiap aspek Mas, misalnya ada untuk afektif, ada untuk kognitif, atau ada untuk psikomotorik. Lalu Mas Hendy jawab, iya Bapak, sama seperti di tabel 5.21 yang diberikan Mas Heri. Jadi KD itu per aspek. Saya kira itu mungkin bisa gambaran kita Pak, untuk menyusun naskah kurikulum kita ini. Terima kasih Pak, mungkin itu bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Zulfinsen. Sudah jelas saya kira. Harus per aspek, dari ada afektif, psikomotorik. Saya kira terjawab itu. Demikian Pak Sitohang. Pengarahan berikutnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya, sudah diklarifikasi oleh Pak Zulfinsen. Ya, yang penting kan ada kesamaan kita, itu yang penting Pak. Oke, baik. Jadi bagaimana dengan kita Bapak dan Ibu? Sudah semakin jelaskah? Pak Ramson, Budi Murni 2. Cukup jelas Pak. Baik, berarti kalau begitu bisa kita lanjutkan ya. Saya kira Budi Murni 1, silakan ditampilkan dokumen kurikulumnya Pak. Terima kasih Pak Krismanus. Halo Budi Murni 1. Iya Pak. Kami dari Budi Murni 1 tidak lagi menampilkan yang sudah kami tampilkan pada pertemuan kita yang terakhir. Yang sekarang yang akan kami tampilkan itu hanya yang kami sampaikan hari itu pada tahap-tahap progres atau proses, yaitu adanya di bab 5 mungkin, yang juga berhubungan dengan apa yang kita bicarakan dari tadi. Untuk menjelaskan hal itu, kami berikan kepada Pak Andreas Ginting. Kami persilakan Pak Andreas. Tes suara, Pak. Bisa didengar, Bapak? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya mohon screenshot-nya, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak. Oke, baik. Kami sekarang mau menjabarkan sedikit apa yang sudah kami kerjakan berkaitan dengan struktur teladan dari bab 5. Baik, bagian ini nanti kami akan awali dengan konsep tentang struktur teladan, kemudian bagian berikutnya kami akan mencoba memaparkan core value dari yayasan dan keutamaan yang dari SMP Budim. Beginilah konsep yang sudah sedikit kami kerjakan yang akan dilengkapi. Ini tabelnya. Core value dasarnya dari core value religius yang dari yayasan, listen dan loving kindness. Kemudian keutamaan ada 5 dari SMP yang langsung kami masuk bagi dalam bagian 3 bagian besar itu. Jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama dan menghargai. Kemudian bagian budayanya begitu juga. Kemudian profil pelajar Pancasila, lalu kemudian
bagian terakhir nanti bagian SKL. Nah, kemudian di bagian bawah tabel itu akan kami penjelaskan tentang konsep itu, makna-maknanya atau arti-artinya, mengenai core value nilai inti yayasan, keutamaan SMP, kemudian budaya, profil pelajar Pancasila dan standar kompetensi kelulusan. Lalu bagian 5.2 kami sudah rencana tentang perumusan kompetensi dasar dan indikator. Ini juga dibagi 3, 5.21 tentang religius. Nah, ini kami jabarkan per KD dan indikator. Kami akui belum kami buat semua keseluruhan berkaitan dengan KD yang baru kita dengar ada informasi dari Pak Juvinus tadi. Inilah gambaran mengenai religius. Kemudian berkaitan dengan reason, ini dia. Kemudian reason bagian keutamaan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Lalu bagian ketiga, 5.2.3 mengenai loving kindness. Nah, ini yang mau kami sampaikan, bahwa baru sebatas inilah, selebihnya ini mengenai penjabaran dari bab berikutnya, bab 6. Strategi implementasi tentang intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan non-kurikuler. Baik, hanya sebatas itu Pak Gersmanus yang boleh kami selesaikan untuk sampai saat ini dalam pembuatan naskah atau dokumen kurikulum. Sekian dan terima kasih. Baik, kami persilahkan Bapak Ibu yang mau menanggapi. Yang ditampilkan hanya bab 5. Pas, Bapak Ibu. Pak. Karena belum ada yang sampai di sana, mungkin belum ada yang bertanya. Betul, mungkin Pak, izin Pak. Silakan Pak Zulfinsyah. Mungkin melanjutkan yang disampaikan Pak LM tadi, Pak. Dari yang disampaikan BM1, mana tadi ya? Coba religius, Pak. Nah, itu jujur. Bisa diperbesar, diperbesar bisa, Pak? Rasionya, Pak. Yang mau perumusan KD tadi, Pak. Oh. Yang ini Pak Jul. Ya, diperbesar, Pak. Izin Pak Simarmata, maksud saya gini Pak. Saya yakin ada dari kita yang cukup paham juga, Pak Ramson mungkin juga cukup paham masalah KKU tadi. Kira-kira kita bedahlah dulu jujur ini bersama-sama, menentukan KD-nya per aspek. Mungkin itu nanti bisa jadi gambaran seperti kami juga, gambaran kami, sekolah-sekolah lain juga, kita membuat KD-nya Pak, gitu Pak, usul Pak. Gitu Pak, kira-kira. Baik, silakan. Ada tanggapan? Mari Bapak Ibu saling membantu. Agak sulit memang mengajukan KD ini. Ya, ya. Pak Ramson. Halo Pak. Silakan Pak. Terkait apa yang disampaikan oleh Pak Sinaga Pak ya. Memang saya lihat di format yang dibagikan oleh Mas Heri, memang setiap setiap nilai keutamaan itu harus memuat 3 aspek: afektif, kognitif, dan psikomotorik sesuai dengan apa yang dibuatkan oleh teori Bloom. KD-nya
Saya dengar tadi dari Pak Julpinsen itu KD-nya itu mensinergikan nilai core value, keutamaan, kemudian profil budaya, kemudian profil Pancasila. Setelah disinergi, dicarilah KKO-nya, kata kerja operasionalnya, apa yang pas. Sesuai dengan taksonomi Bloom dan mungkin Anderson mungkin yang terbaru. Nah, jadi melihat tampilan ini, Bapak Ibu, karena untuk membuat KD-nya ini kan harus sinergi dari core value, keutamaan budaya, profil Pancasila, dan seterusnya itu, ini masih kesulitan Pak saya. Karena kan harus integrasi dari semua itu gitu. Jadi memang harus nanti biarlah kami printkan dulu KKU-nya itu, biar jelas gimana klasifikasinya. Kira-kira seperti itu Pak, hanya itu masih bisa kami sampaikan Pak. Lebih kurang mohon maaf Pak, saya kembalikan Pak. Baik, mengenai KKO tempoh hari saya kira ada dikirim, masing-masing kita dapatnya itu saya kira. Ya, kita diskusikan di lain waktu mungkin itu. Ya Pak. Sudah ada tempoh hari saya kira dikirim KKO-nya, tinggal menggabungkan dokumennya kita nanti itu. Baik, silakan masukan. Dari saya sedikit Pak. Silakan Pak Anton. Ini aspeknya sudah dibagi ya, udah jauh ini. Karena sudah ada aspek afektif, kemudian ada kognitif, ada psikomotorik. Ini pada keutamaan jujur. Kami juga ada kebetulan keutamaan ini, tapi belum sampai di sini. Cuman saya lihat KD-nya ini kan mencari informasi dari masyarakat tentang praktek kejujuran dan ajaran gereja berkaitan dengan kejujuran. Gitu. Nah, ini ditempatkan pada aspek afektif gitu. Nah, mungkin agak terbantu nanti kalau memang kita lihat kembali KKO yang sudah dibagikan, apakah memang dengan kata operasional seperti ini mencari informasi. Apakah ini memang dia di afektif gitu? Apakah memang ini maksudnya mau menggabungkan tiga aspek ini atau memang khusus untuk diturunkan dari afektif ini karena mencari informasi masih ini, sementara dia pada aspek afektif gitu. Apakah ini memang udah di sini tempatnya? Mungkin Pak Andreas bisa bantu Pak. Baik, kebetulan bagian ini Pak Anton dan Bapak Ibu, kami ada tim yang dibagi pada bagian-bagian tertentu. Memang kebetulan kalau memang bagian ini adalah di bagian dari Ibu Romenti Sihombing, dia bagian guru agama, jadi kebetulan ini bagian dia. Ya, jadi mungkin ini digabungkan beliau, ya, mungkin digabungkan beliau, mungkin perkiraan dia bahwa KD itu untuk ketiga aspek ini, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tapi setelah informasi dari Pak Julpinus, mudah-mudahan nanti bisa kami rubah yang mana yang seharusnya. Jadi berarti bagian afektif 1 KD, kognitif 1 KD, dan psikomotorik 1 KD. Baik, hanya sekedar itu Pak Anton yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ginting. Pak Marulam. Baik, terima kasih. Masih ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke Dari saya Pak, dari saya Pak Krismanus. Pak Krismanus, saya interupsi dulu, interupsi Pak ya. Ya, memang
inilah yang kita bilang tadi, perlu ahli-ahli kurikulum itu memang untuk menyusun KD ini kan. Tapi namun demikian kita calon-calon ke sana lah. Inilah kerja tim mungkin nanti untuk mencari KD ini. Kalau kita bahas di sini mungkin agak lama itu. Jadi timnya di sekolah masing-masing lah untuk menyusun ini. Tapi mempedomani KKO tadi. Apa kata kerja operasional untuk efektif? Dipakailah kata-kata itu dan dikaitkanlah dengan nilai keutamaan, nilai budaya itu. Memang perlu diskusi panjang di sini. Para penulis buku karakter, ya di sini mereka juga bergelut juga untuk menentukan KD. Mungkin pengalaman-pengalaman para penulis buku yang ada di sekolah kita boleh dimanfaatkan untuk itu, bagaimana menyusun KD ini. Hanya pengalaman saya, kalau satu KD biasanya minimal itu 2 indikatornya, kira-kira begitu. Tidak persis sama jumlah KD dengan indikator. Itu hanya pengalaman saya. Kalau ada satu KD-nya, ya minimal ada 2 indikator. Nah, itu saja komentar saya, Pak. Mungkin didiskusikanlah di sekolah dengan ALOP ini. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Elem masukannya. Saya kira rupanya pukul 12. Halo Pak Krismanus. Pukul 12. Kami mohon. Mana tadi ibu kita, Suster Margaret? Ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah pada aku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Suster Margaret. Kita lanjutkan dengan SMP Budi Murni 3. Waktu tersisa 56 menit. Masih ada 4 sekolah. Halo Pak Krismanus, izin Pak sebentar Pak. Ya, silakan Pak Sinaga. Sebelum lupa Pak, kebetulan kami tadi jaringannya begitu lelet. Kalau nggak salah tadi disampaikan Ibu Dista, pengumpulan naskah kurikulum ini tanggal 9 itu tanggal berapa ya Pak? Halo Ibu Dista. Ya, bagaimana Bapak untuk naskah kurikulum nanti paling lambat tanggal 24 Desember Bapak. Lebih lembak. Bagaimana Pak? Tanggal piro terakhir Pak? Tanggal 24 Bapak. 24. Iya, Itu dokumen kurikulum kan kalau naskah akademik? Itu dokumen kurikulum Bapak. Yang untuk naskah akademik itu tanggal 9. Begitu. Itu yang diserahkan ke YPL naskah akademik itu apakah sudah ditandatangani pengurus yayasan atau tidak? Sebentar Bapak, coba saya pastikan lagi.
sebisa mungkin sudah ditandatangani Bapak, sebisa mungkin. Tapi sebisa kalau mungkin ya. ya, tapi kalau memang belum tidak apa, yang penting dikumpulkan dulu Bapak, nanti baru bisa menyusul begitu. Kalau sudah ditandatangani. Kalau begitu ya kesepakatan lah untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena naskah akademik yang dikirim ke yayasan adalah soft, maka kami masih memprint out-nya, mungkin agak lama itu, lalu untuk ditandatangani ketua umum, maka saya pikir alangkah baiknya supaya terpenuhi ke YPL tanpa ditandatangani lah, ya, supaya bisa dikirim ke YPL. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Bu. Baik, persilakan Budi Murni 3, Bapak Hisik. Masih mute, Pak.